Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendriawan Patadungan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen di Universitas Kurnia Jaya Persada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Saya berhome base pada program studi S1 Manajemen Retail. Video ini dibuat untuk memenuhi satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PD UKTPT. Perkenankan saya kali ini untuk mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang mana menitik beratkan pada kemampuan dasar mahasiswa dalam memahami pentingnya pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, suatu organisasi atau perusahaan meliputi peranan MSDM, fungsi operasional atau siklus MSDM berupa perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi serta pelatihan dan pengembangan SDM. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial melalui penggunaan pemahaman pengetahuan mengenai ruang lingkup, pengertian dan tingkat manajemen, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengawasan dan pengevaluasian, pendelegasian, serta sentralisasi dan desentralisasi dengan benar dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, CPMK pada mata kuliah ini, proses dan sistem manajemen dalam aplikasinya menggunakan landasan filosofis, teoritis, dan pembentukan keterampilan profesional berdasarkan kompetensi manajerial. Adapun serta tanggung jawab sosial dan etika baik lingkup lokal, nasional maupun internasional. Aspek yang dinilai dalam mata kuliah yaitu kehadiran 25%, kemudian tugas-tugas individu dan kelompok, presentasi makalah, kuis maupun ujian lisan dan tugas 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Retail pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Mari selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur dan kekuatan sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini adalah pertemuan yang kedua. Bagaimana kabarnya semua? Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini sesuai dengan pertemuan di awal ya minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan kontrak kuliah, kemudian CPL ya dan CPT
perkuliahan manajemen sumber daya manusia, kemudian hal-hal apa saja yang mesti dipelajari pada mata kuliah MSDM ini. Ini sudah dibahas di pertemuan di awal dan termasuk juga tentu aspek-aspek yang dinilai mulai dari kehadiran, kemudian tugas-tugas dan puasnya MTS. Itu adalah hal-hal yang mesti diperhatikan untuk pertemuan 12 pekan ke depan ya. Dan saya kira itu ya. Hari ini adalah pertemuan kedua. Saya silakan buat mengisi absensi untuk pertemuan yang kedua. Baik, hari ini kita akan masuk dalam proses perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Ya, ada yang tahu di sini mata apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Proses perencanaan. Ya, proses perencanaan. Ada yang lain? Ada pengorganisasian. Ilmu mengelola orang-orang sebuah organisasi agar bisa bekerja secara baik. Ya, seni atau ilmu yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk mengelola orang-orang agar bekerja lebih baik. Ya, di sini saya akan menampilkan beberapa perusahaan ya. Nah, di sini ada yang tahu perusahaan apa ini? Ya, perusahaan Telkom ini merupakan perusahaan badan usaha milik negara. Dia bergerak di bidang telekomunikasi dan jaringan. Kemudian ini adalah perusahaan Pertamina ya. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan badan usaha milik negara. Kemudian ini adalah salah satu bank yang cukup terkenal di Indonesia ya. Dan ini juga perusahaan di bawah naungan BUMN. Ya, ini adalah hari ini kita masuk dalam materi manajemen sumber daya manusia. Ya. Manajemen sumber daya manusia ini saya kategorikan menjadi dua. Ya, ada manajemen sumber daya manusia dalam proses personalianya. Jadi manajemen sumber daya manusia dalam proses personalianya itu melihat bahwa SDM itu ada batas produktivitasnya. Ya, ketika dia sudah mencapai usia batas produksinya, perusahaan itu memandang bahwa SDM itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian dalam proses manajemen sumber daya manusia sendiri, ya, ini tentu melihat bahwa SDM ini merupakan sebuah aset yang sangat penting yang harus dipelihara oleh perusahaan. Kemudian ini apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Mungkin di sini kita melihat di depan ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa manajemen personalia ini ketika sudah habis masa produktivitasnya dia sudah tidak digunakan lagi, sehingga hal ini ya di era teknologi industri saat ini sangat penting sekali bahwa tanpa MSDM yang unggul itu dalam mengikuti perkembangan zaman tentu itu sangat sukar untuk diterapkan. Karena kalau misalnya kita menerapkan manajemen personalia itu kan ibaratnya ya menurut saya ini sudah tidak relevan lagi dengan keadaan yang sekarang. Mestinya manajemen sumber daya manusia ini diterapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian ini ada beberapa tujuan ya. Tujuan MSDM, ada tujuan organisasional, fungsional, kemudian ada tujuan kemasyarakatan dan personal. Ya, kalau kita lihat di sini definisi dari tujuan organisasional ini memastikan bahwa MSDM itu berkontribusi pada aktivitas organisasional. Jadi tujuan organisasional ini memastikan bahwa dalam proses MSDM ini dia bekerja secara produktif. Ya, jadi ketika ada karyawan yang masuk atau bekerja dalam perusahaan itu, dia bekerja secara
sesuai dengan job desk atau pekerjaan yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada tujuan fungsional ya, menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MNS tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi memang penting dilakukan perencanaan dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan tersebut. Ya. Anggap saja kalau misalnya perusahaan tersebut tidak menjalankan sebuah perencanaan yang baik, ya tentu hasilnya nanti bisa saja tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut karena tidak memenuhi standar kebutuhan yang akan dipenuhi oleh perusahaan itu. Kemudian kita masuk dalam tujuan kemasyarakatan. Ini bersikap etis dan bertanggung jawab sesuai dengan terhadap kebutuhan dan tanggung jawab masyarakat. Dampak negatif maupun bagi organisasi. Nah, saya rasa perusahaan ini sangat penting ya, apalagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan. Ini harus betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Misalnya dia adalah perusahaan BUMN bergerak di bidang pelayanan seperti perbankan atau tadi yang sudah saya tampilkan itu perusahaan Pertamina. Itu sangat perlu karena ya ini bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga hal yang positif bisa dirasakan masyarakat ketika pelayanan yang diberikan itu baik dan bagus ya. Kemudian tujuan personal ya, kita lihat di depan ini ada tujuan personal membantu para karyawan mencapai tujuan pribadi mereka sejauh tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi ya, dan karyawan akan tercapai jika pada karyawan dipelihara, dipertahankan dan dimotivasi. Jika kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Jadi tujuan personal di sini ini sangat penting. Misalnya dalam sebuah perusahaan itu seseorang harus, anggaplah saya adalah seorang leader ya, atau CEO di perusahaan itu atau sebagai seorang manajer harus mampu memberikan motivasi kepada karyawan, harus bisa menjadi role model dari perusahaan tersebut. Karena kenapa? Ya, jika misalnya kita sebagai pimpinan saja biasa kadang lambat datang, ya bagaimana bisa kita mau menjadi contoh yang baik buat perusahaan tersebut? Sehingga hal ini bisa berdampak positif untuk kemajuan perusahaan. Kemudian tentu sebagai seorang leader harus mampu menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya, karena kalau misalnya karyawan itu tidak sebagai seorang pimpinan kita tidak mampu memotivasi karyawan, itu akan menjadi hal yang krusial ya, karena mestinya sebagai seorang leader atau pemimpin di perusahaan itu harus bisa memberikan contoh yang baik ya, kemudian harus bisa memotivasi karyawannya agar bisa bekerja secara efektif dan produktif ya. Kemudian kita masuk pada fungsi-fungsi MSDM ya. Nah, ini juga penting karena dalam proses fungsi-fungsi SDM ini ada beberapa poin ya, mulai dari persiapan dan seleksi. Ya, kenapa perlu dilakukan dalam suatu organisasi ada namanya persiapan dan seleksi? Ini akan menentukan seseorang di mana dia akan bekerja. Ya. Biasakan kita sering mendengar mungkin kita menempatkan orang pada tempatnya. The right man in the right place ya, menempatkan orang pada tempatnya sehingga dalam proses tahapan ini kita melihat sesuai dengan apa kebutuhan organisasi perusahaan ketika nanti mereka akan bekerja di perusahaan itu, ketika sudah melalui proses persiapan dan seleksi itu nanti mereka akan tahu, oh saya bekerjanya ini, saya nanti tugasnya di sini, nanti akan ditempatkan di posisi ini, sehingga perusahaan itu harus melakukan proses persiapan dan seleksi. Ada analisis
desain jabatan, kemudian ada perencanaan, rekrutmen dan seleksi. Kemudian poin yang kedua itu ada pengembangan dan evaluasi ya. Jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa ya, di sini bekerja di perusahaan yang tadi saya tampilkan di depan, ada perusahaan Pertamina, kemudian ada perusahaan telekomunikasi, dan ada rumah sakit, termasuk juga ada perbankan. Nah ini dalam proses pengembangan dan evaluasi ini ada orientasi penempatan dan PHK. Nah, orientasi di sini itu adalah mungkin nanti ketika ada mahasiswa sudah masuk dalam perusahaan tersebut, ya harus mampu meningkatkan kinerja dalam proses bekerja. Jadi kemudian itu nanti akan dilakukan evaluasi sejauh mana apakah memang kita bekerja sesuai dengan sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh perusahaan tersebut dan apakah sudah sesuai dengan tujuan atau goals dari perusahaan itu. Kemudian masuk dalam proses penempatan. Ya, penempatan ini ya tentu sangat penting ya. Saya rasa ketika kita ditempatkan, saya kasih contoh ya, kalau misalnya anggaplah kita mestinya ditempatkan di bagian bagian pengamanan di perusahaan itu. Kemudian sementara adik-adik mahasiswa adalah lulusan misalnya tata boga ya, yang memasak. Nah itu ketika kalian masuk itu kan ya tidak sesuai dengan ya, sementara orang pengamanan yang atau security harus bisa bisa bela diri. Kemudian ini kita merekrut orang yang bisa memasak, ini kan akan menjadi menjadi problem buat perusahaan itu karena harus melatih kembali dan perusahaan akan mengeluarkan kos yang cukup besar untuk melatih karyawan sesuai dengan, sehingga ini penting untuk merekrut karyawan yang sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan perusahaan yang akan kita kerjakan. Nah ini ada beberapa poin ya, tugas-tugas manajemen sumber daya manusia. Di sini ada perencanaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, kemudian ada kompensasi karyawan, hubungan dan perusahaan ya, kemudian kesehatan, keselamatan kerja, riset dan sumber daya. Ya kalau kita lihat dari tugas-tugas PMSDM ini ada namanya kompensasi ya. Ya, ini perlu diberikan ya kompensasi kepada setiap karyawan karena itu akan menjadi motivasi buat karyawan. Anggaplah misalnya karyawan itu lembur ya sampai dia bekerja mulai dari pagi dan sampai malam hari mereka bekerja, itu pastinya diberikan kompensasi karena itu sebagai pemantik atau motivasi buat karyawan itu bekerja di perusahaan itu. Tapi kalau misalnya dia tidak diberikan kompensasi lembur, itu nanti dapat mempengaruhi performance karyawan tersebut. Karena kan sesuai dengan misalnya sudah di proses tahapan rekrutmen tadi itu mereka sudah diterima dan mestinya ya sudah dibicarakan ada kompensasi dan mereka tidak diberikan, itu akan karyawan akan merasa tidak dihargai waktunya, kemudian mereka bekerja di luar sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan pemberi jasa dan kita yang bekerja di situ. Kemudian kita masuk di poin selanjutnya ya adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Saya rasa tugas manajemen sumber daya manusia ini penting sekali ya. Kita perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Anggaplah kita bekerja di perusahaan konstruksi yang mesti kita menggunakan helm dan sepatu boot. Ya, kalau misalnya kita tidak mematuhi yang namanya standar operasional prosedur, itu akan membuat membahayakan diri kita sendiri. Anggaplah misalnya kita mengangkat mengangkat sebuah besi, dan kalau misalnya kita hanya menggunakan sandal dan kejatuhan besi tersebut, ya mestinya kita menggunakan sepatu. Itu bisa mencederai kita sehingga dalam
perusahaan ya ada namanya kesehatan dan keselamatan kerja ini perlu dipatuhi secara bersama agar kita semua bisa selamat ya, tidak mengalami kecelakaan kerja. Kemudian ada riset sumber daya yang menyediakan informasi sumber daya manusia, mendesain dan mengimplementasikan sistem komunikasi karyawan. Kemudian ini ada beberapa permasalahan sumber daya manusia ya. Ada kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. Ini saya rasa permasalahan sumber daya manusia saat ini bukan kadang ya, tapi sering terjadi di perusahaan-perusahaan, entah itu perusahaan startup ya, atau perusahaan baik skala lokal, nasional maupun ya yang mungkin kita adik-adik mahasiswa di sini pernah bekerja di perusahaan itu. Ini menempatkan orang tidak sesuai dengan tempatnya tadi seperti yang saya katakan ya, mestinya dia harusnya ditempatkan sesuai dengan bidang keilmuannya atau dia tetap buka ya, silakan harusnya dia ditempatkan di di bagian dapur lah sebagai koki yang handal, kemudian dia ditempatkan di bagian pengembangan sementara latar keilmuan dia tetap buka. Itu menjadi problem yang harus dihindari ya dalam proses mempekerjakan karyawan. Kemudian turnover yang tinggi. Ya, di perusahaan ini kalau turnover yang tinggi ya kita lihat tadi ada beberapa perusahaan besar ya BUMN tadi yang saya tampilkan di slide awal. Itu terjadinya turnover tinggi karena kan kalau perusahaan BUMN kayak Telkom, kemudian ada apa lagi tadi? BNI. Ya, ada perusahaan BNI. Itu kan mereka mempekerjakan apa namanya karyawan yang sangat banyak ya, betul nggak? Ya, jadi kalau misalnya mereka karyawannya juga terlalu besar ya, itu akan mengalami pengeluaran yang cukup besar, ya, kos yang besar, sehingga itu sebetulnya juga kalau mereka juga karyawannya tidak kekurangan karyawan seperti itu juga dapat membahayakan perusahaan karena kekosongan posisi itu akan mengalami sebuah. Kalau misalnya di perusahaan itu kosong, ya pasti akan mengurangi produktivitas kerja perusahaan itu, mengurangi performance perusahaannya, karena ada beberapa divisi yang tidak terisi. Nah, kemudian itu ya turnover yang tinggi ya, sehingga terjadi turnover yang tinggi. Kemudian rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Ya ini ya salah satunya tadi yang saya kasih contoh ya, kenapa karyawan itu kinerjanya kurang ya. Ada yang tahu di sini kenapa karyawan itu biasanya kurang bersemangat dalam bekerja? Oh, tidak sesuai gaji ya, betul. Ada yang lain lagi? Ya, tidak ada reward, tidak ada penghargaan, ya. Oke, saudara Ferdi tadi bilang lingkungan kerjanya seperti apa ya? Mungkin kurang nyaman ya. Oke, mungkin orang-orangnya yang kurang bersahabat atau bersahaja sehingga ini membuat kinerja karyawan itu kurang. Selanjutnya, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Ya, mestinya pekerjaan itu bisa diselesaikan mungkin dalam 1-2 jam. Ya, dia bisa mengerjakan pekerjaan itu bahkan sampai berjam-jam karena tidak didukung dari mungkin misalnya infrastrukturnya dari segi wifi-nya, ya, kemudian apalagi jaringan yang digunakan itu mungkin lemot, ya, kemudian
kemudian komputer yang digunakan itu tidak sesuai dengan standar, itu bisa membuang waktu yang mestinya dikerjakan hanya 1-2 jam bisa sampai berjam-jam. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya terkait dengan manajemen sumber daya manusia yang saya sampaikan? Oke, silakan Bu. Oke, terima kasih atas penjelasan kepada saya. Mungkin saya sudah bertanyakan menurut Bapak mengapa rekrutmen itu sangat penting bagi perusahaan? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Kenapa perusahaan itu perlu melakukan rekrutmen? Ya tentu ini penting ya, karena kalau misalnya perusahaan itu tidak melakukan rekrutmen, hanya menerima tanpa melalui rekrutmen, itu nanti tidak sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipekerjakan di perusahaan itu, tidak sesuai dengan kualifikasi yang atau penempatan yang akan kita tempatkan. Jadi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa SDM ya yang kita terima di perusahaan itu sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan itu diharapkan mampu membawa perusahaan itu nantinya ketika dia bekerja lebih produktif. Nah, ada yang lain lagi mau ditanyakan? Saya kira seperti itu ya. Bagaimana Saudara Laurel, sudah jelas? Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian perkuliahan yang saya sampaikan pada hari ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.